kasih saya udah dikasih sembako ini. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Haleluya. Setiap kita bersuka cita, amin. Amin. Kita siap untuk menyembah Allah kita yang baik. Sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, Kau yang bawa setiap pujian kami Tuhan. Kau yang bawa setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sembah dan kami agungkan Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami sembah ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap kami ya Bapa pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita mau sembah Allah kita. Bawa penyembahan kita bawa setiap ucapan syukur kita. Kami bersyukur, kami rindukan Engkau. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini, sebab kami rindu Tuhan. Setiap kami Tuhan rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Dengan iman kita mau katakan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami bawa setiap penyembahan kami Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa. Sebab setiap kami Tuhan rindu dan haus akan Engkau ya Bapa. Kami rindukan, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu,
mau katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Lebih lagi Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sama-sama kita berdiri. Lebih lagi kita mau katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Kau yang berdaulat Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah padamu. Lebih lagi berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sama-sama kita angkat penyembahan kita. Setiap ucapan syukur kita. Kau yang layak kami sembah. Kami bawa setiap penyembahan kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau jamah setiap kami Tuhan. Kau penuhi setiap kami. Kami rindukan Engkau. Kami datang menyembahmu ya Allah.
hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesus kami, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama beri sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus. Oh, Bapa yang baik, kami menyembah Tuhan. Amin, Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami telah selesai menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan menyembah, memuji dan bersorak-sorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari kita yang siap bersorak-sorak memuji nama Tuhan, kita katakan Amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ku diberi kuasa, amin. Kami percaya Tuhan, Kau memberi kuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. kami pakai kuasa Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin, yes Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Jika Allah Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Amin. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman dalam-Mu Tuhan. dalam Amin, Yesus Yesus. Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari lompat lagi nama Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman,
puji nama Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Amin Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, tak lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Semua lebih dari Jika Allah Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yesus. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami siapkan setiap hati kami Tuhan, untuk menjadi tanah yang siap ditabur Tuhan oleh Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap hati kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat kami mengukurnya ya Bapa. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, kasih-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
lebih indah dan lebih berharga. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bila kita angkat pujian dari awal. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari Tuhan yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, Tidak dapat kami menghitungnya ya Tuhan. tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami lebih lagi Tuhan bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, oh hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Tulungagung. Doa saya Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi dan memelihara setiap kita. Pada ibadah kita pada hari ini saya ambil tema berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh keturunan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang,
Malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana berjalan dengan iman. Bagaimana berjalan dengan iman. Ketika kita berbicara berjalan dengan iman, tentu kita harus bersedia berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbicara berjalan dengan iman, ingat, iman adalah pisteo, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tentu hidup kita di dalam kontrol Tuhan, hidup kita di dalam tuntunan Tuhan. Mau tidak mau, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya temukan tidak sedikit orang yang enggan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti seorang anak, tidak jarang seorang anak enggan berjalan bersama dengan papanya. Kenapa? Karena ketika dia berjalan dengan papanya, mungkin ada banyak kebebasannya yang terbatasi. Ada banyak kebebasannya yang tidak bisa dia lakukan, karena dia harus mengikuti papanya. Tidak jarang juga anak-anak Tuhan, walaupun mereka sudah percaya Tuhan Yesus, walaupun mereka sudah melayani Tuhan, tetapi tidak sedikit yang mereka tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka masih berjalan semaunya sendiri. Tuhan kemana, mereka kemana. Tuhan maunya apa, mereka maunya apa. Sehingga tidak bisa melihat karya Tuhan nyata lewat hidup mereka. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berbicara berjalan dengan iman, berarti konsekuensinya adalah kita harus bersedia berjalan bersama dengan Tuhan. Hal itulah yang dilakukan oleh Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena lewat Abrahamlah kita mulai mengerti apa sebenarnya esensi iman. Apa yang dilakukan Abraham ketika dia mulai berjalan dengan iman. Ketika Abraham mulai mengikuti rencana Tuhan. Kenapa Tuhan katakan bahwa Abraham sebagai bapak orang beriman? Tentu supaya Tuhan kita belajar bagaimana memiliki iman yang benar. Bagaimana memiliki iman yang benar. Dan Alkitab menyebut bahwa kita adalah anak Abraham, saudara. Ada beberapa hal yang saya temukan bagaimana Abraham hidup, bagaimana Abraham berjalan bersama dengan Tuhan ketika dia meresponi anugerah, ketika dia meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, langkah yang pertama yang dilakukan oleh Abraham adalah dia keluar dari Ur Kasdim. Dia keluar dari kampung halamannya. Dia keluar meninggalkan keluarga besarnya. Mungkin dia keluar meninggalkan warisan dari orang tuanya. Dia tinggalkan kenyamanannya. Dia tinggalkan mungkin kebiasaan-kebiasaannya. Dia tinggalkan mungkin hobi-hobinya.
Saudara dan saya harus ingat, ketika Tuhan memanggil Abraham, dia bukan lagi muda, saudara. Dan Abraham bukan orang miskin ketika Tuhan panggil dia. Mungkin Abraham saat itu hidupnya sudah mapan. Hidupnya sudah nyaman. Dia sudah punya pengaruh. Dia sudah punya bisnis, usaha. Dia sudah punya banyak pegawai. Dia sudah punya pengaruh yang besar di kampungnya. Tetapi ketika dia beriman kepada Tuhan, ketika dia mau masuk ke dalam rencana Tuhan, ketika dia harus berjalan bersama dengan Tuhan, dia harus tinggalkan itu. Bapak Ibu, kalau kita katakan kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan saudara dan saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan, mau nggak mau, suka tidak suka, harus ada yang harus kita tinggalkan. Harus ada yang kita tinggalkan. Tadi kita baca sebenarnya mereka punya kesempatan untuk kembali ke sana, tapi mereka nggak lakukan. Mereka nggak lakukan. Harus ada. Apakah itu pola pikir kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu hobi kita yang sudah kita cintai melebihi dari Tuhan? Apakah itu ambisi-ambisi kita? Kita harus belajar meninggalkan. Kalau kita katakan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus tinggalkan. Karena nggak mungkin ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada dua keinginan, nggak mungkin. Kita harus merelakan keinginan kita harus relakan ambisi kita, dan kita mulai belajar mengerti kehendak Tuhan. Kita harus mulai belajar mengerti apa maunya Tuhan. Kita harus mulai belajar menyatukan selera kita dengan seleranya Tuhan. Ketika saya memutuskan menikah dengan istri saya, dan kami berjalan bersama untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, saudara, ada banyak hal dalam diri saya yang saya harus tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan saya, hobi-hobi saya, mungkin selera-selera saya. Dulu saya nggak suka makan ini, karena istri saya sering ngajak saya makan itu, akhirnya jadi saya suka. Begitu juga dengan Tuhan. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin berjalan bersama dengan Tuhan dan memiliki iman yang benar, saudara, mari kita sama-sama koreksi hidup kita. Kita izinkan Tuhan membukakan apa sebenarnya yang harus saya tinggalkan. Apa yang harus saya tinggalkan. Baru kita bisa melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Baru kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Baru kita bisa melihat perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Hari-hari ini kita hidup di masa-masa yang cukup mengkhawatirkan. Hidup tanpa kepastian. Tanpa kepastian, saudara. Hal yang paling bijak yang bisa kita lakukan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Minta penyertaan Tuhan. Hikmat kita sangat terbatas untuk melalui masa-masa yang sulit ini, saudara. Tapi ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita, atau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan tuntun setiap langkah-langkah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh Abraham yang bisa kita pelajari, saudara. Yang kedua adalah kita fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada keadaan dan kemampuan kita. Perhatikan, ketika Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, Tuhan tidak kasih tahu kemana mereka akan pergi. Tuhan tidak kasih tahu kemana mereka akan pergi. Tidak dikasih tahu. Bapak Ibu, ini gambaran kehidupan kita. Kita nggak tahu kita hidup ke depan ini mau kemana. Mungkin ada rencana-rencana kita, betul. Tapi belum tentu semua bisa tergenapi. Tuhan yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan yang lebih tahu. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar fokus hanya kepada janji Tuhan. Bukan kepada keadaan sekitar kita. Kalau kita melihat keadaan sekitar kita, saudara, kita akan pesimis. Kita akan stres. Kita akan putus asa. Kita akan hidup di dalam ketakutan.
Tetapi ada janji Tuhan bagi kita. Bahwa dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Dia Allah yang punya rencana atas hidup kita. Rencananya dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Abraham, Tuhan berjanji bahwa anaknya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ketika Tuhan berikan janji ini, saudara, usia mereka sudah tidak memungkinkan. Mereka sudah tua. Saat itu Abraham 75 tahun. Istrinya Sarah itu 65 tahun. Istrinya mandul, saudara. Mati pucuk, Alkitab katakan. Tetapi ada janji Tuhan yang mereka pegang. Ketika mereka pegang janji Tuhan, mereka tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat, saudara, bagaimana mereka menantikan janji Tuhan. Bukan 1-2 tahun. Bukan 5-10 tahun. 25 tahun janji itu baru digenapi. 25 tahun. Tetapi janji itulah yang membuat mereka tetap bergantung sama Tuhan. Janji itulah yang membuat mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin saudara sudah mendoakan sesuatu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tuhan belum jawab. Mungkin kau berkata, Allah, buat apa berharap sama Tuhan? Mending cari jalan sendiri aja. Bapak, Ibu, ada banyak jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju maut, kata firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita? Percayalah, Tuhan pasti genapi. Tuhan pasti genapi. Memang menantikan janji Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh kerendahan hati, butuh ketaatan kepada Tuhan. Karena itu, jangan fokus dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Memang, faktanya hidup kita hari ini lagi sulit. Tapi, janji Tuhan, biar itu yang menuntun langkah-langkah kita, saudara. Dia yang berkata burung pipit di udara dia pelihara. Saya percaya kita pun Tuhan akan pelihara. Yang ketiga, saudara, ketika Abraham berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang dia lakukan? Tadi, yang pertama, dia tinggalkan kampung halamannya. Ini berbicara hidup lamanya dia tinggalkan. Pola pikir lamanya dia tinggalkan. Ambisi-ambisi lamanya dia tinggalkan. Yang kedua, fokuslah kepada janji Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada keadaan. Yang ketiga, saudara, cintailah Tuhan melebihi berkat Tuhan. Cintailah Tuhan melebihi berkat Tuhan. Hal itu bisa kita lihat, saudara, di dalam ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak anaknya yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudara, Tuhan gak mau ada yang kita cintai melebihi Tuhan. Ada kalanya Tuhan minta yang terbaik dari hidup kita. Ada kalanya Tuhan minta yang terbaik dari hidup kita. Hanya untuk membuktikan bahwa apakah kita masih mencintai Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak menginginkan Ishak. Tuhan tidak menginginkan Ishak, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah hatinya Abraham. Hatinya Abraham. Tuhan gak mau Abraham hatinya lebih mengasihi Ishak daripada Tuhan. Dan memang itu yang Tuhan katakan. Dan Abraham bisa buktikan. Saudara, coba bayangkan kalau kita posisi Abraham. Saya coba pernah merenungkan ini, saudara. Saya bayangkan seandainya saya Abraham. Saya mengikut Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saya mengasihi Tuhan. Tinggalkan kenyamanan. Tuhan berjanji, Tuhan berikan anak, saudara. Tuhan berikan anak. Dia tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 20 tahun. Setelah 25 tahun, saudara, Tuhan berikan anak. Tentu Abraham sangat sayang dengan anaknya ini, saudara. Sangat sayang. Dia jaga dengan segenap hatinya. Dia besarkan dengan segenap hatinya. Dengan cinta. Ketika anaknya sudah mulai remaja, saudara, Tuhan bilang, Abraham,
persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Mungkin. Kalau saya Abraham, ada dua kemungkinan yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan tengking. Dalam nama Yesus, ini pasti bukan dari Tuhan. Ini pasti dari iblis. Kenapa? Gak mungkin Tuhan suruh saya untuk mengorbankan anak saya. Gak mungkin saya. Itu yang kemungkinan saya akan lakukan. Saya akan tengking. Tetapi Abraham, saudara, Abraham bisa tahu pasti bahwa itu suara Tuhan. Gak mungkin Tuhan suruh mengorbankan anaknya. Yang kedua, saya akan sangkali, bukankah lewat anak ini Tuhan berjanji aku akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Kedua alasan ini cukup bagi saya untuk tidak mengorbankan. Kedua alasan ini cukup bagi Abraham untuk tidak mengorbankan Ishak. Tetapi dia tahu betul yang menyuruh itu Tuhan, saudara. Ini menunjukkan apa? Abraham ini sangat intim dengan Tuhan. Abraham ini bisa dengar suara Tuhan. Dia bisa pastikan itu suara Tuhan. Dia tidak bilang, dalam nama Yesus, ini pasti dari iblis. Bukan, saudara. Seringkali kita sulit mendengar suara Tuhan, saudara. Suara Tuhan kita bilang suara hantu. Suara hantu kita bilang suara Tuhan. Ketika dia tahu itu suara Tuhan, saudara. Lihat, luar biasa. Alkitab katakan, pagi-pagi benar. Dia ajak Ishak anaknya ke Gunung Moria. Dia ajak, saudara. Di tengah jalan. Anaknya tanya, Papa, kayu bakar sudah ada. Korbannya mana? Saudara coba bayangkan. Kalau saudara punya anak, saudara, yang harus saudara korbankan. Dan anak saudara menanya itu. Saya percaya saat itu hatinya Abraham hancur. Dia katakan Tuhan yang menyediakan nak. Tetapi dalam hatinya saudara dia katakan, kamu yang akan saya korbankan. Sepanjang perjalanan itu saya percaya hatinya Abraham itu bergelora, saudara. Tapi cintanya kepada Tuhan mengalahkan semuanya. Ketaatannya kepada Tuhan mengalahkan perasaannya kepada anaknya. Karena itu mari, saudara. Hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini kita bisa tergoda, saudara. Lebih mencintai sesuatu daripada Tuhan. Lebih mencintai sesuatu. Dan itulah berhala sebenarnya. Karena itu, mari. Di tengah-tengah masa sulit ini, mari kita berjalan dengan iman. Kalau kita bilang berjalan bersama dengan iman, itu artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, berarti yang pertama, kita harus tinggalkan semua yang tidak Tuhan senangin. Semua yang membuat kita nggak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah pola pikir kita? Apakah kebiasaan kita? Apakah selera jiwa kita? Apakah hobi kita? Mari kita belajar tinggalkan itu. Yang kedua, mari kita fokus kepada janji Tuhan. Mari kita percaya kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada keadaan. Memang sulit, mungkin iya sulit. Tetapi fokuslah bahwa Tuhan yang berjanji, Dia yang menggenapi. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, pastikan hati kita ini hanya mencintai Tuhan melebihi apapun juga. Memang kita mencintai keluarga kita mencintai teman-teman kita, mencintai pekerjaan kita, tetapi biar di atas semuanya itu, biar Tuhanlah yang layak mendapat cinta yang terbaik dari kita. Saya percaya ketika kita lakukan ini, sama seperti Tuhan menyertai Abraham, Tuhan pasti menyertai kita. Bapak Ibu, hidup ini sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Dan kebanyakan kita nggak tahu di mana ujungnya. Nggak tahu. Yang terpenting, bukan seberapa panjang perjalanan itu. Yang terpenting, bukan sebanyak apa gunung yang kita daki. Yang terpenting, bukan sebanyak apa lembah yang kita lewati. Yang terpenting adalah kita berjalan dengan siapa. Kalau saudara dan saya berjalan dengan Tuhan, maka gunung yang tinggi pun bisa kita lewati. Lembah yang curam pun bisa kita lalui, saudara. Saya percaya. Karena itu, mari. Biar ini yang menjadi kerinduan kita. Bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita saat kita tersesat.
Tuhan yang akan menggendong kita saat kita capai, saudara, saat kita lemah. Tuhan yang menghibur kita saat kita mengalami kesusahan dan duka cita. Dan Tuhan yang akan membawa kita masuk ke dalam rencana kekalnya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Semua kita merasakan hari-hari ini hari-hari yang sulit. Hari-hari yang tidak pasti. Tetapi percayalah, sama seperti Tuhan memanggil Abraham, Tuhan yang sama yang memanggil kita untuk menjadi anaknya. Sama seperti Tuhan menyertai Abraham dan Tuhan berjalan bersama dengan Abraham. Tuhan yang sama yang menyertai kita dan berjalan bersama dengan kita. Maukah saudara dan saya, bersediakah kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah kita berkata, Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, tuntun langkah-langkahku. Tuhan, biar Engkau yang menghibur dan menguatkan aku. Tuhan, biar Engkau yang membawa aku masuk ke dalam rencanamu. Ketika kita merelakan hidup kita dituntun oleh Tuhan, maka sesulit apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah, kita pasti menang. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau tahu apa yang sedang terjadi. Engkau tahu keberadaan setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Sama seperti Engkau menyertai Abraham. Sama seperti Engkau memelihara Abraham. Sama seperti Engkau melindungi Abraham. Biar Engkau yang menyertai, memelihara, dan melindungi umat-Mu. Khususnya di masa-masa sulit ini. Mampukan kami melihat Engkau di dalam setiap peristiwa hidup kami. Berkati umat-Mu, Tuhan. Pulihkan umat-Mu. Berkati setiap rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Sekiranya ada umat-Mu yang sakit hari-hari ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang dikerjakan umat-Mu sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat. Buka jalan atas setiap permasalahannya. Berikan hikmat bijaksana kepada umat-Mu, Tuhan. Berikan kreativitas, Bapak. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami jagai, lindungi dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Lindungi mereka dari keinginan-keinginan yang mendukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami anak-anak-Mu menjadi berkat sepanjang minggu ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucumu akan perkasa di bumi, engkau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia, dan lewat hidupmu akan banyak orang mengalami dan menerima berkat Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Sama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra yang tunggal, dan persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Setelah hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Come on, put 'em together tonight.